Hawaannya, tantangannya apa? Kalau aku sih, kalau lagi PJJ gini karena mungkin di rumah kayaknya nggak ada deh. Cuman kalau dulu ekskul terus kalau misalnya harus tampil di mana gitu kan pasti harus latihan. Terus biasanya kan di studio dance, itu biasanya tuh jauh-jauh. Studio dance itu terus belum lagi mahal kan, jadi ya gitu deh. Terus harus nyiapin kostum juga kan, harus pikir dulu cocoknya sama apa nih atau gimana gitu. Iya, harus ngompakin juga ya sama teman-teman. Gitu sih. Bener banget sih. Apalagi yang share on itu yang emang bener-bener kerasa sama aku juga. Apalagi yang Anya. Jadi yang awal kita eskul tuh kayak kayak apa ya, kayak orang baru latihan di studio padahal sebelumnya udah pernah gitu. Apalagi yang kalau udah capek belajar terus ada koreo baru dan kita harus ngafalin tuh kayaknya udah dia munyah aja. Double capeknya. Hawaannya, tantangannya apa? Kalau aku sih, kalau lagi PJJ gini karena mungkin di rumah kayaknya nggak ada deh. Cuman kalau dulu ekskul terus kalau misalnya harus tampil di mana gitu kan pasti harus latihan. Terus biasanya kan di studio dance, itu biasanya tuh jauh-jauh. Studio dance itu terus belum lagi mahal kan, jadi ya gitu deh. Terus harus nyiapin kostum juga kan, harus pikir dulu cocoknya sama apa nih atau gimana gitu. Iya, harus ngompakin juga ya sama teman-teman. Gitu sih. Bener banget sih. Apalagi yang share on itu yang emang bener-bener kerasa sama aku juga. Apalagi yang Anya. Jadi yang awal kita eskul tuh kayak kayak apa ya, kayak orang baru latihan di studio padahal sebelumnya udah pernah gitu. Apalagi yang kalau udah capek belajar terus ada koreo baru dan kita harus ngafalin tuh kayaknya udah dia munyah aja. Double capeknya. Tapi kalau ngafalin Korea gitu, kalian kira-kira butuh berapa lama sih sama gerakan baru gitu buat ngafalinnya? Tergantung sih. Kalau kayak kan kalau misalnya kita ikut koreografi misalnya K-pop ya, itu kan rata-rata 3 menit gitu lah. Ngafalinnya mungkin aku bisa kalau bener-bener lagi niat nih ya, lagi gabut kan bisa, kalau gabut niat nih ngafalin mungkin sehari bisa. Tapi kalau yang cuma 1 menit segala macam itu kayak 2 jam juga bisa sih. Hawaannya? Kalau aku sih biasanya nggak lebih dari seminggu sih, kurang dari seminggu. Cuman kalau misalnya kayak aku lagi niat juga, aku bisa ngafalinnya cepet. Apalagi biasanya kan gerakannya tuh gak terlalu beda ya, jadi kayak diulang-ulang, jadi cepet hafalnya gitu. Jadi nggak terlalu lama sih sebenarnya. Kalau Pepe? Aku ditanya juga. Oh my god. Gimana tingkat kesulitan gerakannya sih sama kepadatan di dalam gerakan itu sih? Detailnya. Biasanya kalau emang cuman mau ngafalin, maksudnya biar asal gerak dulu, biar besok kalau ketemuan sama temen bisa langsung latihan tanpa detail, itu tuh bisa ya tergantung 2 jam bisa. Sehari sih biasanya kalau buat satu full lagu gitu. Memang biasa lama tuh di detail kan ya. Iya. Harus apalagi grup. Yes. Kalau satu beda kayak udah kelihatan banget, nah jadi harus detail itu harus sama semua gitu. Nah apalagi detail kecil yang si idol-idolnya bikin tuh yang bikin kita kayak susah ya, udah kelihatan kasat mata gitu. Iya. Kayak gerakan kecil yang susah dilihat, ini kayak bingung mau ini gimana sih gerakannya kan. posisi tangan aja kayaknya harus gini deh, terus kita ada yang tinggi ada yang pendek, kayak ini gimana ya mau setinggi apa. Iya benar. Gitu. Kayak kadang kenapa nonton fancamnya gitu kan, fokus fancamnya biar jelas satu member itu. Ya sih, pusing aku dengerin juga. Tapi kalau Korea gitu tuh ada beda-beda nggak sih? Misalnya dari Korea tuh beda lagi sama yang dari mana gitu. Kayak punya ciri khas masing-masing nggak sih? Atau emang gitu-gitu aja, setipe aja gitu? Enggak setipe sih, beda-beda sih. Paling kalau misalnya kayak bisa dilihat dari K-pop dance ya itu sama, misalnya kita bandingin sama dance hip hopnya American Western gitu, itu kayak udah agak beda sih. Bedanya apa itu? Dari teknik sama gerakan juga udah beda sih. Kalau hip hop banyaknya pakai teknik dasar dance, ya kan? Benar-benar. Kalau K-pop sih ya campur aja gitu. Gitu. Tapi sama-sama sulit lah ya, dua-duanya nggak ada yang lebih gampang gitu ya. Nah tapi kan rutinitas kita sebagai orang yang nge-cover mungkin atau
kita suka dance, pernah nggak sih lelah yang kayak ya Allah latihan lagi? Pernah sih, aku bahkan sampai kepikiran pengen resign jadi dancer aja kayak soalnya bener kan. Oh iya, bener kayak kadang tuh dance karena bikin stres kayak apalagi kalau ngeliat yang lebih jago dari kita nggak sih kayak bener. kok dia Bener. bisa atau nggak kayak ambil dari contoh kecil kayak satu gerakan yang aku nggak bisa atau susah buat ini tapi temen aku kayak bisa, kok dia bisa aku nggak bisa, aku kurang apa nih kayak pokoknya kayak pengen selalu terlihat bisa loh, ngerti Bisa dan sama kayak gak mau ketinggalan gitu loh, jadi kayak itu suka bikin stres atau kayak insecure. Apalagi kalau biasa sesudah latihan suka di video terus aku ngeliat kayak aku kurang, aku insecure kayak aku tuh sebenarnya walaupun kayak gini tetap masih ada rasa nggak percaya diri. Kalau disuruh ikut lomba itu aku kayak aku tuh nggak sejago itu, aku tuh jauh lebih jago dari aku. Kayak apa aku resign jadi dancer? Aku udah capek banget, pernah sih kayak gitu. Aneh juga gitu problemnya. Kalau aku sih kayaknya enggak deh. Maksudnya kayak soalnya tapi kalau dulu pas ekskul sih sering kan. Soalnya kayak aduh gila kok mereka bisa sih kayak gampang ngerasain gerakan itu sedangkan aku tuh mungkin perlu belajar lagi di rumah. Jadi kayak suka nggak pede terus kayak suka Aku jadi beban grup. Iya jadi kayak takutnya tuh jelek terus jadi ngerubah apa ya? Kayak udah bagus yang lainnya, satu jelek gitu. Aku sendiri jelek kayak malu juga kan kayak gitu deh. Terus kalian ngatasin itu gimana? Misalnya kayak Sheryl, aduh aku ini ngerasa insecure, terus gimana? Aku biasanya ngomong ke guru dance, ke coach dance aku suka curhat. Padahal dia sendiri suka bilang kayak enggak lah kamu tuh nggak kurang, kayak ngasih motivasi. Tapi aku selalu ngerasa kurang gitu loh kayak. Tapi ya pelan-pelan ya aku mulai kayak ya skill orang beda-beda lah, nggak bisa nyamain juga. Aku juga mikir kayak gitu sih. Aku juga dulu biasanya kayak aku minta diajarin ke teman kayak gimana yang benernya atau enggak. Ini aneh gak sih kalau aku kayak gini, udah bener belum? Ya gitu sih. Evaluasi sih biasanya gitu kan kayak oh yang lain tuh gini berarti aku tuh harus kayak gini gitu. Terus biasanya teman juga kan kayak nggak apa-apa, percaya diri aja, bagus kok, bagus. Jadi kan itu kayak oh ya mengurangi sedikit gitu kan seenggaknya gitu. Karena aku juga tiap abis latihan selalu dievaluasi. Evaluasi kesalahan aku selalu sama dari dulu, overpower. Jadi kayak yang lain udah stabil nih powernya segini, jadi kayak kita misalnya berlima, 4 orang tuh power udah segini, tapi aku tuh kayak powernya lebih lagi karena aku nggak bisa kontrol power sih. Sekali ya power dikurangin malah lebih bawah dari mereka, lebih tinggiin lebih tinggi. Susah juga ya. Terus jadi kayak itu kayak mau ngestabilin power juga susah gitu. Kalau aku tuh belajar Sheryl, kalau yang lain di sini kadang tuh aku di bawah kayak apa ya? Masa? Padahal kita ngerasanya udah power, tapi Udah di video kayak kurang gitu loh. Tapi aku mah sebagai kaum awam kalau ngeliat pepep ya biasa aja kayak keren-keren aja gitu, nggak over, nggak kurang. Oh berarti harus nyesuaiin juga ya, powernya harus sama gitu ya. Jangan ada yang bimbang. Iya sih emang aku suka ngeliat gitu di satu grup gitu suka ada yang terlalu over jadi kurang bagus kelihatan gitu. ya, kelihatan. Soalnya jadi kan karena kita grup itu harus jadi satu kesatuan yang utuh, nggak boleh ada yang lebih, nggak boleh ada yang kurang gitu. Apalagi kan kita gerakan yang kelihatan sama orang gitu. Pernah ini nggak sih kalian kayak ada trouble gitu dalam grup-grup kalian? Wow, jadi tanya. banyak sih, banyak banget. Jujur ya tipe orang yang pilih-pilih kalau buat sama grup dance. Kalau latihan ya oke aku masih bisa toleransi, kecuali kalau lomba aku nggak mau sama orang yang karena ini lomba bawa nama kita semua, jadi aku jujur kayak kadang suka bete lah kalau lomba. Bahkan dulu tuh kan aku kalau latihan digabung sama yang kurang tuh aku bete, pokoknya nggak mau latihan lah bundu kayak masih bocah banget pikirannya Kayak gitu. rasa capek nggak sih, maksudnya kita tuh udah bener tapi yang lainnya tuh Apalagi kalau udah di shoot video kita udah benar harus ngulang terus-terusan kan, karena misalnya gara-gara satu orang kayak aduh, Padahal kita udah bener ya. istilahnya sama beban grup lah kayak. Padahal kadang aku suka jadi beban grup juga kayak masalahnya. Gak ngaca gitu Iya, cuman ya gimana ya? Anya juga sama. Iya sih, kayak gimana ya, kadang tuh kayak ada satu orang mungkin dia yang beda dari yang lain tuh. Terus kita kayaknya kamu segini deh, kayak dia iya tapi nggak dilakuin gitu, atau nggak kayak enggak kok, kayak dia nggak mau gitu, kayak yang bener gini gitu. Itu kan jadi ada udah salah ngotot benar gitu nggak cocok gitu, padahal kan demi grup juga gitu kan. Dan kadang
masalah pribadi dibawa ke grup itu bener banget. Jadi kayak nggak profesional. Iya, gitu. yang bikin males tuh kadang tuh kayak gitu sih, Nay. Ganggu juga kan, Suasananya nggak enak gitu. Iya gitu. Terus kalian berarti pasti pernah perform ya kan? Kenapa aku jadi kayak bintang tamu? Enggak apa-apa. Enggak apa ya. Lanjut. Terus kalian pernah nggak sih kayak cedera gitu atau pernah fail gitu, entah lagi, iya pokoknya lagi tampil gitu? Pernah. Jujur, aku itu tipe yang gampang jatuh, gampang kepleset. Waktu itu aku sempat perform di TSM. Itu habis hujan, ya wajar licin. Kita tuh nunggu dulu lah reda agak ini. Begitu perform, mana aku bagian center, terus kepleset gitu, aku kayak nggak boleh ketawa, anggap aja nggak kejadian apa-apa, tapi nggak sakit, malu. Iya, karena nggak kerasa malu banget. Malunya itu loh. Kan aku waktu terakhir ini 2 bulan lalu aku ada latihan dance. Aku tuh jujur kalau habis sebelum latihan paling males warm up, paling males banget. Ini sampai sekarang tuh masih cedera gitu di pinggang, belum sembuh sih sekarang karena lama banget sembuhnya. Jadi karena aku sakit pemanasan pun nggak pernah serius. Jadi kayak aku tuh tipe yang kalau belum kejadian karmanya belum, aku nggak akan kapok. Jadi ini udah kejadian aku kapok juga dulu kayak gitu sih, cedera kayak. Tapi kalau ada fail-fail gitu pernah kayak ditegur nggak sih sama coachnya mungkin atau siapanya, mungkin leadernya? Enggak sih, karena nggak ada sanksi lah ya. Waktu awalnya masih karena masih baru nih, masih belum terlalu ini, jadi kayak masih dimaklumi, nggak apa-apa itu wajar gitu. Dikasih taunya lebih ke baik-baik sih kayak gitu. Ntar kayaknya kalau next kamu harus kayak gini nih gitu. Kalau Anya pernah ada kejadian apa gitu? Kayaknya hampir. Dulu kan dulu pas SMP kan apa ya? Open house. Iya kan? Iya. Itu kan ada panggung, terus panggungnya juga tuh kayak gak datar gitu kan. Terus kayak pernah hampir jatuh, terus juga hampir kan untungnya. terus kadang tuh kita udah nge-expect-nya panggung segede gini, ternyata jauh banget malah lebih kecil. Iya, itu sih yang problematika. Ngeri sih kalau gitu udah Jadi latihannya susah gitu luas. kan si itunya. Iya. Aku pernah sampai panggungnya roboh malah. Jadi tuh panggungnya tuh kena kayak pendek gitu segini, lo tau gak sih? Apa ada gerakan loncat? Bobot pendek tau gak sih? Tahu Iya, panggungnya iya. cuma segini kayak satu langkah aku perform di situ. Nah di tengahnya tuh emang agak ini loh panggungnya, Nggak ada tahanan tengah. dan gitu. kebetulan aku di center ada bagian loncat gitu kayak udah aku ganti sama temen aku, dia loncat lagi makin apa sih melewati jadi kayak itu lomba loh, tapi kayak ya udahlah nggak ada yang tahu Salah panggung. Iya. Ngeri peserta selanjutnya. itu aku terakhir. Kebetulan ya. Terakhir. Pas Kayaknya jeger. Tuhan udah ngasih jalan gitu ya. kayaknya udah kena efek sama sebelumnya juga sih, sama peserta sebelumnya. iya. Tinggal Iya. nggak kuat Salah panggungnya. panggungnya. Ya bukan salah aku. Nah berarti kan kalau tadi share ikut lomba, Anya ikut tampil, udah pernah dapat apa sih income gitu dari dance? Benefit. Ya benefit. Justru aku yang ngeluarin uang. Karena sebelumnya aku kan buat dance itu tuh bayar sebulan tuh 500.000 lah. Oh gitu kamu ikut itu ya? Kayak Les. dance school academy gitu. Iya. 3 bulan lah, 3 bulan tuh 1.300.000 kan. Ya itu satu pertemuan tuh 100.000 lebih. Nah belum dapat benefit yang didapat karena kalau perform pun masih perform kayak enjoy buat bukan kerjaan, tapi emang nanti bakal ada saatnya kayak kita terjun ke industri yang kayak ke TV gitu loh, itu baru kita dikasih, cuman untuk sekarang belum di level, jadi kayak masih nanti gitu loh. Kecuali lomba sih, kalau lomba pasti dapat Ya benefit dari mungkin yang kalau dapet juara ya. Entah piala, entah uang kali ya, terus sertifikat. Kalau Anya Kalau aku sih kalau uang-uang itu juga kayaknya nggak pernah ya, cuman kayak dari pengalaman. Terus dari pengalaman itu kan skill aku bertambah kan. Terus juga aku pernah ikut lomba tapi nggak menang, tapi kayak seenggaknya udah mencoba gitu kan. pengalaman juga. kadang pride-nya lebih ada gitu kayak oke gue pernah ikut lomba ini. Terus kayak ada kesempatan baru misalnya kayak tampil di sekolah ini gitu kan. Itu kan kayak Mungkin bisa nambah relasi juga kali ya kalau ketemu yang lainnya apa enggak? Kayak ada teman baru mungkin. Ada nggak? Sejauh ini sih nggak ada. Kalau Sheryl mungkin. Iya sih,
justru dari karena di Dance Academy itu jadi banyak teman baru kan. Belum dari kalau abis lomba, apalagi lomba waktu itu pernah sempat ikut lomba besar gitu kan. Jadi kayak dapat teman baru dari luar Negeri. enggak sih. Pulau. Luar kota. Luar kota. Jauhan kita. Iya. Tapi apa sih dari kalian kalau tips gitu? Aku pengen tahu tips cara biar ningkatin skill atau biar skillnya makin terasa di dance itu apa aja? Nah sebenarnya kalau baru mulai dance tuh kayak nggak apa-apa gitu, nggak langsung jago kan, karena bertahap gitu kan. Jadi sering-seringin aja gitu latihan, terus bisa juga ikutin tutorial dari YouTube gitu kan. Itu juga kayak ngebantu banget sih. Aku juga sering gitu kalau misalnya lagi gabut belajar gerakan dance gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak langsung bisa, aku ikutin tutorialnya gitu. Terus lumayan nih jadi bisa teknik baru ini gitu, gerakan baru ini gitu. Kalau dari Sheryl, kalau aku biasa belajar dari basicnya dulu ya. Basic yang gerakan-gerakan kecil yang gampang. Nah kalau udah bisa nguasain kayak langsung naik lagi ke level berikutnya. Atau kalau udah gitu kayak dicobain sambil di video nih, biasanya dilihat evaluasi sendiri, atau nggak langsung kirim deh ke coach minta evaluasi kayak apa yang kurang atau udah cukup atau gimana gitu sih. Berarti lebih baik kayak belajar dari basicnya dulu ya. Iya. Karena kalau mau langsung bisa nggak akan bisa sih. Dan nggak Tapi nggak apa-apa gitu maksimal. kan. Dan nggak apa-apa Kayak kalau ibaratnya nggak jago. mau naik tangga ya harus naik yang Di paling bawah. nggak bisa mau loncat dong. Langsung iya. Jadi gitu guys tipsnya. Semua itu butuh proses, dan kalau emang kalian ngerasa bosen, capek, itu tuh wajar. Jadi kan nikmati dulu aja semua prosesnya. Jadi ya karena yang mereka berdua tadi bilang tuh benar gitu. Gak semuanya bisa langsung ada di atas. Itu perlu proses buat ada di atasnya. Nikmati dulu aja. gila. Jadi prosesnya Iya. ya. Terus mau lebih sering belajar lagi. Jangan pernah Kalau ngerasa emang puas. Jangan pernah ngerasa puas, ya bener. Aku pengen tahu dong kayak apa sih cover yang paling susah gitu yang pernah kalian pelajari? Cover tersusah. Tersulit, menantang. Sebenarnya lagu aku pun nggak susah, yang kayak yang tadi dibilang susahnya itu nyamainnya doang sih. Kayak kalau mau cover apapun kan pasti tuh belajar sendiri dulu gerakannya, karena yang nggak ada sih yang susah. Jadi kayak susah tuh ngedetailinnya aja sih. Itu doang sih yang susah. Kalau aku pernah kan cover Blackpink yang Dududu. Cuman karena Blackpink itu 4 anggota. Dulu yang gini-gini ya. Iya. Nah itu lah. Nah sedangkan aku tuh berlima, jadi kita harus bikin pola lantai baru. Terus harus nyocok-nyocokin juga. Pola lantai itu yang gimana maksudnya? Bloki apa ya? Posisi. Iya. Karena Blackpink berempat, kita berlima, jadi harus muter otak. Harus muter otak kayak gimana ya biar pas, biar gak kelihatan aneh gitu. Kayaknya itu deh. Aku punya sih satu, waktu itu aku sempat cover Jimin yang Serendipity, tau gak sih? Iya. Itu karena aku tuh pertama kali coba boy group, maksudnya cobain dance cowok. Aku tuh biasanya dance cewek kan, kayak apalagi gerakan dia tuh kan konten ya, badan iya, dia tuh benar. konten. Jadi kayak konten tuh susah, jadi kayak dulu itu sampai nangis kayak berhari-hari kayak udah nggak mau dance lagi, capek. Tapi aku akhirnya kayak nyoba lagi ya bisa sih gitu. Jangan nyerah guys. Pesannya itu jangan menyerah. Tuh ya buat teman-teman yang mungkin baru ingin terjun ke dunia dance gitu ya, jangan menyerah. Belajar dari nol ya kan. Nanti bertahap juga, ini juga bisa. Gak apa-apa, pelan-pelan juga, nggak harus cepet juga nggak apa-apa gitu. Kayaknya kita udah nyampe di ujung ya, ujung obrolan. Tapi nanti kita bakal ada segmen game sama Anya dan Sheryl di episode berikutnya. Untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat Anya, buat Sheryl udah sharing banyak banget tentang dance kita. Oke, jangan lupa buat like dan subscribe. Bye bye, see you on next video. Butter. Thank you guys for watching this video. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. See you in the next video. Bye!